Halo semuanya, kita ketemu lagi. Siap-siap ya, karena kali ini kita akan bahas simple past tense yang fungsinya mengungkapkan masa lalu kamu yang kelam itu. Oke, mari kita mulai membahas simple past tense. Simple past tense mempunyai rumus subject plus verb 2. Kalau tidak ada verb 2, kalian harus gunakan was atau were sebagai predikatnya. Fungsi dari simple past tense adalah mengungkapkan past action atau kejadian lampau. Mari kita lihat contoh ya, dan kita mulai dari contoh-contoh kalimat tanpa kata kerja dulu. I was dizzy. Lihat di sini pakai was, otomatis lampau kan? Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti aku dulu atau kemarin pusing, dari kata was-nya tadi yang menyatakan dulu. Dan kalimat ini mempunyai arti aku nggak pusing lagi sekarang, makanya artinya mengatakan I am not dizzy. Aku nggak pusing sekarang karena dia pakai was, berarti kejadian ini hanya berlaku kemarin atau lampau. Jadi pusingnya lampau. Ketika kalian harus mengubahnya menjadi kalimat negatif, cukup tambahkan not setelah kata bantu kan, menjadi I was not dizzy, aku nggak pusing tadi. Dan ketika kalian harus mengubahnya menjadi kalimat tanya, masih ingat kan kalimat tanya cirinya adalah ada kata bantu mendahului subjek. Di sini kata bantunya was, tinggal pindah aja ke depan menjadi was I dizzy, apakah aku pusing? Jawabnya yes atau no. Yes, I was. No, I was not. Kalau ingin berupa jawaban informasi, cukup tambahkan WH/WH ya. Sebelum konstruksi tanya tadi. Mengapa aku kok pusing? Why? Lihat was I, konstruksi kalimat tanya kan ada kata bantu mendahului subjek tetap dipakai. Why was I dizzy? Dan tentu saja karena ada why, jawaban bukan yes no lagi. Contohnya di sini because of you, gara-gara kamu sih aku pusing. Mari lanjut dengan contoh kedua. You were at the bus stop. Kamu ada di halte bis. Karena pakai were, mesti tadi, kemarin dan sebagainya. Sekali lagi, you gunakan kata were di sini karena tidak ada kata kerja di sini. Dan disesuaikan dengan subjeknya yaitu you. Dan ketika mengubahnya menjadi kalimat negatif, cukup katakan you were not at the bus stop. Kamu nggak ada di halte tadi. Kalimat tanya sekali lagi ada kata bantu mendahului subjek menjadi were you at the bus stop? Kamu di halte ya? Jawabannya yes atau no. Sedangkan ketika kamu menginginkan jawaban berupa informasi, silahkan tambahkan WH sekali lagi. Di sini kebetulan saya pakai with whom, dengan siapa. You akan dapatkan with whom were you at the bus stop. Dengan siapa kamu ada di halte bus itu? Jawabnya lihat, I was at the bus stop with my coach. Aku di halte dengan pelatihku. Sekarang kita akan masuk dengan contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata kerja. Kita mulai dengan kata kerja yang teratur ya, atau kita menyebutnya regular verb, di mana bentuk satu keduanya mengikuti aturan tertentu yaitu penambahan ed. Contohnya lift, lifted, lifted. The sprinter lifted. Lihat kita pakai lifted bentuk penambahan ed ya, penanda kata kerja bentuk kedua, penanda lampaunya. The sprinter lifted his trophy. Sprinter itu mengangkat trofinya, pakai verb 2. Mengubah pada kalimat negatifnya, perhatikan ya, masih ingat kan untuk ada kata kerja kalian harus gunakan kata bantu. Karena kata bantu do aslinya do, tapi karena di sini bentuk lampau, do ini menjadi did. Jadi kita dapatkan the sprinter did not lift. Di sini lift karena bentuk lampaunya dikasihkan ke did menjadi lift saja, bukan lifted lagi. Sekali lagi, the sprinter did not lift his trophy. Kalimat tanya ada kata bantu mendahului subjek kan?
Cukup katakan, did the sprinter lift his trophy? Jawabannya mesti yes, no, yes, he did. No, he did not. Contoh kedua yang menggunakan irregular verb, the girl won the match. Gadis itu memenangkan pertandingan itu. Saya pakai won, berarti ini sudah lampau. Gadis itu kemarin tadi memenangkan pertandingan itu kalau diartikan. Bentuk negatifnya sekali lagi tetap ya kita gunakan the girl did not win. Win-nya berubah lagi menjadi bentuk satu karena apa? Lampaunya masuk ke did di sini. The girl did not win the match. Bentuk tanya balik lagi. Did the girl win the match? Apakah cewek itu memenangkan pertandingan itu? Jawabannya mesti yes, no, yes, she did. No, she didn't. Kalau mau jawaban berupa informasi, tetap tambahkan WH atau kalimat tanya kan, sebelum konstruksi tanya tadi. Contoh di sini, how did the girl win the match? Bagaimana cewek itu memenangkan pertandingan itu? Nggak mungkin jawabannya yes, no karena dia pakai how. Ya, contohnya, she won the match by practicing hard. Jelas? Oke, sekarang mari kita lihat contoh penggunaan simple past tense dalam dialog ya. Dialog antara Tim dan Tom di sini. Tell me about your last holiday in Lombok, Tom. Cerita dong tentang liburanmu terakhir di Lombok. Tom bilang, it was terrible. Buruk sekali. Dipakai it was. Karena apa? Lampau. Did you say it was terrible? Kamu tadi ngomong itu sangat menyedihkan. Lihat pakai did, you, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama karena lampunya sudah di did. Did you say it was terrible? How come? Kok bisa? Tom menjawab, yes, Sally and I were not lucky. Tidak ada kata kerja di sini, kita pakai were not karena subjeknya Sally and I. The hotel room was smelly. Lampu juga kan? Kamar hotelnya berbau. So I complained about it to the front office. Jadi aku mengeluh tentang hal itu ke kantor depan. What did they do then? Terus mereka melakukan apa? Kita pakai did karena lampau. Sekali lagi lihat do-nya bentuk pertama karena lampunya sudah ada di did. They gave us a better room. But we had another problem. Mereka memberi kami dari kata give menjadi gave karena lampau, gave us a better room. But we had dari kata have bentuk satunya, lampau menjadi had. Kita mempunyai masalah lain lagi. The water suddenly stopped when Sally was in the bathroom. Airnya tiba-tiba berhenti, stopped. Lihat pakai ed kan, lampau. Ketika Sally ada di kamar mandi, pakai was juga. Tim menjawab, that's too bad. Did Sally see the manager to complain about it? Duh, sayang sekali. Apakah Sally kemudian menemui manajer untuk mengeluh tentang hal itu? No, she didn't. Enggak. Dia enggak melakukan itu. She just cried and asked me to check out from the hotel. Dia hanya menangis, lampau dia bilang cried. Bentuk satunya adalah cry. And asked, mengajak aku, lampau juga, untuk keluar dari hotel. I see. What time did you leave the hotel? Oh gitu ya. Jam berapa kamu meninggalkan hotel? Lampau juga kan. What time did you? Dia bilangnya. Leave, meninggalkan tetap bentuk pertama karena lampunya sudah ada di did. Tom menjawab, it was 7 p.m. when we checked out from the hotel. Itu jam 7 malam ketika kami keluar dari hotel. Did it make you feel better? Apakah itu membuat kalian merasa lebih baik? Dan Tom menjawab, not at all, Tim. The rain poured heavily when we left
the hotel and we got wet in a cold night. Ya, nggak sama sekali Tim. Hujan turun dengan derasnya, poured, pakai lampau. Ketika kami, when we left, dari kata leave, dia menjadi left, bentuk kedua karena lampau. Dan kami pun menjadi basah. We got, dari kata get, wet in a cold night. Wow, jelas di sini? Suatu dialog yang menggunakan bentuk kedua, baik itu yang verb maupun kata bantu yaitu was dan were. Dari penjelasan dan juga contoh yang baru saja kita bahas, kamu tahu bahwa simple past tense sangat sederhana bukan? Dan sangat mudah dimengerti. Terus berlatih ya, dan see you on the next video.